Nah, lalu ini yang sebenarnya menarik karena saya juga salah satu sahabat ARM, sering mengupdate informasi dan sebagainya. Kadang-kadang saya juga mencoba membantu gitu, membantu menyampaikan juga apa yang sudah mereka lakukan, dan orang juga ternyata tidak semua orang WP paham gitu. Maka itu tugas kita. Dan mungkin Bang Husin dan Mas Toto bisa juga menyampaikan bagaimana sih menjadi sahabat ARM yang baik itu seperti apa? Harapannya peran-peran sahabat ARM itu juga itu pasti banyak yang penasaran. Iya, seperti apa? Nanti ditulis di sini nih. Iya, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi tentang itu. Kalau mau minum nggak tuh minum dulu. Iya, yang akan keren lagi adalah bahwa ARM ini punya yang namanya sahabat ARM. Nah itu tadi, seperti halnya Mas Jody itu ya statusnya sebagai sahabat ARM. Fungsi yang lebih optimal lagi seperti apa sih? Nah, bagaimana juga cara gabungnya gitu? Cara gabungnya seperti apa? Menghubungi siapa? Mungkin ada nomor handphonenya, gitu. Di bawahnya. Atau mungkin ke Instagramnya gitu, sehingga semakin banyak sukarelawan, semakin banyak sahabat, itu akan semakin ringan mungkin kalau kita lakukan pekerjaan kan. Artinya tidak beliau sebulan di mana gitu, wah dapurnya bisa jadi pepatah lama Bang, beras sama dipikul, ringan sama dijinjing. Iya, gitu ya. Mungkin monggo Bang Husin atau menurut saya agak menarik dan betul sekali yang Mas Jody bilang. Nah di ARM itu memang ada sebenarnya relawan itu secara umum saya ceritain secara umum itu namanya adalah kita sebut Algana, keren supaya kita Algana. Algana itu adalah alumni tangguh bencana. Siapapun yang nanti di ARM, entah dia pengurus, entah itu relawan, entah siapapun dia sahabat ARM, dia adalah Algana. Di sini ada tulisannya apa? Kalau di sini ada tulisannya hanya logo dan namanya saja di. Nah nanti di situ ada dibagi keikutsertaan itu ada dua. Nah, sebagai relawan, memang di kita bagi dua. Satu yang disebut dengan namanya relawan utama. Relawan utama adalah memang sengaja kita rekrut, kita seleksi, kita training supaya dia punya dasar-dasar kompetensi untuk bisa terjun ke lapangan, dan kita batasi umurnya. Masih dibatasi juga ya? Dibatasi karena apa? Karena dia relawan utama. Beresiko. Sejauh karena yang harus terjun ke lapangan beresiko. Itu kita buat saat ini peraturan yang sedang kita godok adalah minimal semester 7. Semester 7 kuliah di PB. Artinya mahasiswa yang sudah nggak terlalu sibuk lagi. Berarti boleh ya? Boleh dia gabung. Kemudian maksimal usia 35 tahun. Jadi mereka tuh nanti ya sebenarnya jadi kita akan cerita ujung tombaknya. Ya. Sebelum lanjut Mas, kan itu minimal semester 7, jangan-jangan nanti ada yang lebih tertarik ngurusin ARM daripada ngurusin skripsinya. Betul. Jadi ketika nanti dia terjun di kami minta dia untuk nanti kalau dia masih belum bekerja, bahkan kalau dia sudah lulus tapi belum menikah, maka kami selalu mintakan ada kepastian misalnya izin orang tua sebelum dia nanti ada ikut keterlibatan dalam satu kegiatan atau satu misi. Tetapi kita kan punya hubungan erat selalu dengan kampus ya, dengan IB. Kami ingin memastikan juga supaya yang ikut tidak kemudian mengabaikan kuliahnya dan mungkin jumlahnya sedikit. Nah, ini kan ada batas waktu. Kenapa? Masih muda, tenaganya banyak, dan mereka memang lagi mencari sesuatu yang untuk bisa menjadikan jati diri lah gitu ya. Itu jadi ARM, monggo silakan jadi salah satu alatnya gitu ya. Tapi yang menarik, komponen kedua, sahabat ARM. Sahabat ARM ini adalah siapa saja alumni IPB atau sebelum ke sahabat ARM tadi kan batas minimalnya 35 tahun. Oh, itu berarti saya nggak dengar tadi, gara-gara masih ingat itu pada bilang 35 tahun. Berarti yang kedua semester 7 nanti kalau berapa ya? Umur itu 22 ya, sekitar 22 ya, 22. Kalau di lembaga lain, kami selalu melihat contoh lembaga lain. Di PMI itu kalau KSR namanya Korps Sukarela, itu sama. Yang direkrut, relawan yang direkrut dididik, ya, kemudian dibina itu dari usia 18 sampai 35 tahun. Oh, sama 35 juga ya. Nah, kalau yang kedua ini, sahabat ARM menarik. Siapapun mereka, mau masih kuliah, mau semester 1, mau semester 2, mau yang sudah sepuh, mau yang gitu ya,
itu dia bisa bergabung. Oh, pantesan Mas Jody masuk ke Sebagai sahabat sebagian apa? sudah sepuh. Karena masih muda. Iya. Masih 25 tahun. Karena apa? Yang dibutuhkan adalah kemauan, ya, ketertarikan untuk mau terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya kemanusiaan, ya, dengan peran sesuai dengan peran yang dia mampu untuk lakukan, ya, baik dia tawarkan maupun kita yang nawarkan. Jadi istilahnya ready on call. Nah ini yang memang jadi minat orang banyak. Udah saya karena Jadi bisa ikut turun bisa juga. ikut turun juga, tetap masih ikut turun. Nanti dan pelan-pelan kami akan tambahkan sebagaimana apa yang diterima oleh kawan-kawan di relawan utama, yaitu apa, enrichment skillnya itu tetap kita. Makanya kita sering bikin ada kan teman-teman itu, ya ikut training fotografi bencana, ikut training bela negara, itu dalam rangka untuk kedua belah pihak maupun relawan utama maupun relawan sahabat ARM itu bisa sama-sama kapasitas yang naik. Nanti teman-teman relawan utama juga begitu 35 tahun ya, Langsung ke sahabat. langsung dia masuk ke sahabat otomatis. Jadi sahabat ini sebenarnya adalah poolnya, poolnya gitu ya. Nah di sahabat itu apa yang bisa dilakukan? Simple, dari mulai membantu menyebarkan segala macam update yang dilakukan oleh ARM, bagian dari informasi. Kedua, membantu persiapan-persiapan misi kita, misalnya kita nyiapin barang segala macam, kita tentu kadang kekurangan tenaga gitu ya, membantu dalam event-event. Yang ketiga, bila memang diperlukan dan memang skillnya memadai dan memang ada konteksnya diperlukan, dia tidak terlibat dalam misi operasi kemanusiaan. Contoh misalnya, ada kejadian di daerah A, ARM mau terjun, kita tahu Mas Jody adalah salah satu yang orang berpengaruh di situ misalnya, atau punya unit usaha di situ. Wah ini kenapa kita nggak pakai Mas Jody sebagai link kita untuk masuk ke dalam? Maka dia akan langsung kita telepon, Mas, bagian dari sahabat ARM yang kemudian ikut dalam peran, ikut berperan. Jadi memang masih diperlukan link untuk bisa masuk ke dalam itu ya. Karena itu yang paling penting sekarang, Mas. Kata kita nggak mungkin ARM misalnya ada bencana terus kita mencari jalur sendiri. Oh, kirain bisa seperti itu, ternyata enggak ya. Idealnya bisa, tapi kan lama. Contoh Cianjur, Ya, kejadiannya Senin siang, langsung longsor lagi. ya, gempa kan, longsor itu ya. ARM itu bisa bergerak Besok pagi. minus dari 48 jam, kurang dari 48 jam. Kurang dari 4 Jadi Rabu pagi kita sudah di sana. Pagi sudah. Iya. Itu kenapa? Kalau kita ngandelin sendiri, nggak pasti gagal. Tapi kita itu telepon. karena Waktu itu ada rumah sakit Umi yang bersedia, oh kami sediain tenaga medis, ya, yang ini kami siapin mobil, gitu ya. Terus link di sana siapa? Ternyata ada alumni IPB yang Penyintas. penyintas. Silakan pakai rumah saya sebagai ini. Jadi koneksi-koneksi itu kita pakai semua. Jadi ketika orang lain masih mikir, waktu itu ada saya dengar kabar beberapa para profesor bilang, kenapa kok bisa secepat itu? Belum ngapa-ngapain di IPB, atau ARM sudah layanan medis. Itu dibandingkan yang lain juga ARM paling cepat ya paling cepat. untuk yang Cianjur kemarin. Iya. Kemudian kayak sekarang ini juga sama, kita selalu lihat. Jadi itu menurut saya yang menarik. Mungkin Mas Toto tahu lah, mungkin pengalamannya di lapangan gimana Mas Toto? Iya, jadi memang yang Bang Hussein lakukan sama misalnya di dalam bela negara ada unsur namanya ANPOT, analisis potensi wilayah. Bang Hussein sudah melakukan itu. Teman-teman, saya yakin lah alumni IPB sudah memiliki kerangka-kerangka yang kalau di daerah itu misalnya kalau dulu kita begitu tiba di satu tempat kita sudah harus ngerti nih mana pos-pos yang harus kita itu kalau ada apa-apa kita bisa dimudahkan. Nah, tadi yang disebut dengan kolaborasi. Sebenarnya kolaborasi ini menurut saya yang ada di alumni kita ini, dan saya sangat yakin 5 tahun ketika saya menjadi kepala humas lembaga Taruna Nusantara, saya dari Aceh sampai Papua, selalu ketemu sama alumni. Dan saya juga memandang bahwa potensi sebesar ini kalau kemudian, contoh seperti hari ini nih, Cianjur dikolaborasikan, ternyata yang masuk malah itu nggak menduga bang, nggak hampir setengah miliar bang ya. Itu menurut saya juga mungkin masih 10-15% lah dari keterlibatan teman-teman, terutama mungkin harga kita ya. Kita kan masih jigo ya, 25 ke atas, 25 ke bawah kan gitu kan. Artinya kita punya potensi banyak untuk bisa mendrive atau quote unquote juga ya, berbagi, mengkontribusikan pengalaman-pengalaman kita. Anggaplah sepertiga usia di awal, sepertiga kita bekerja dan lain-lain. Sepertiga terakhir ini adalah fungsi pengabdian. Dan saya bang, jujur waktu hari Sabtu lalu ya, saya itu habis meeting dengan IPB karena saya juga lagi
monitor mahasiswa kami, ketemu Pak Wakil Rektor ya. Di Satu. sini kita sore di sini Bang ya. Saya pulang ke kantor saya nggak tidur. Jam 2 saya kesini lagi Bang ya. Iya. Paginya kita harus turun ke lapangan. Dan Bang Husein bilang ini, udah yang nggak tidur dulu selama perjalanan. Jadi dari sini saya sampai ke lapangan saya tidur. Nah, tapi vibe-nya, vibrasi yang saya dapatkan ketika saya datang ke lapangan, tentang lihat itu, nggak pernah ngantuk. Iya. Nah itu mungkin bagi saya yang lama juga mungkin berkecimpung di bidang-bidang seperti Bang Husein ini, bagaimana menggerakkan, bagaimana kewaspadaan, bagaimana kemudian kita menyiapkan sebelum kita menolong orang lain, pastikan bahwa kita udah aman. Karena safety first itu menjadi bagian dari paling dasar tentang bagaimana kita terjun di kerelawanan. Tapi saya yakin bahwa banyak teman-teman kita yang hari ini juga punya kerinduan yang sama. Mas Jody pasti. Kalau Bang Husein kan udah 30 tahun, bahkan sekarang Bang Husein ini ibaratnya tinggal apa yang dulu pernah didapat, ya udah sekarang tumpahannya di sini Bang. Nah, tinggal kita dimasukkan ke satu katakanlah di udah kompartemen, nah, tinggal nanti yang muda-muda ikutin. Bukan yang menurut juga, bahkan menariknya ya, teman-teman Arga Cita itu banyak yang terlibat di HRM. Oh iya. Salah satunya. Iya. Nah, ini dong. Salah duanya. Salah duanya. Agus, Mas Agus Nadi. Kak Agus Nadi, Mbak Alensia Mbak Alensia selalu selalu ya, Mas Agus. ya. Jadi Terus, lebih dari 10 menurut saya ada sekitar itu. Ya. atau lebih dari 20, lebih dari 25. Mas Tetra pernah bergabung Lebih juga. ya? Saya terus balik lagi itu berarti. Iya. Jadi Andi, Kang Rahman, Hannibal. Jadi Iya. itu bukan kesengajaan sebenarnya, bukan dipilih-pilih itu. Tapi tahu-tahu akhirnya pikir-pikir, wah kompetisinya kok aman. Jadi itu datangnya atau berkumpulnya itu dengan cara apa gitu? Ada yang datang dengan keinginan ketertarikan, ya. Ada yang datang karena kita menganalisis kita butuh posisi ini dan kita butuh orang dengan skill tertentu. Seperti misalnya Mas Contoh Agus misalnya, Susilo ini. Mas Susilo kita taruh di relawan misalnya, karena kemampuan dia untuk memanage orang, karena dia adalah praktisi SDM, udah nggak diragukan, ya kan? Dan dia langsung match. Dulu mungkin maksudnya udah ngobrol lah masa dulu ya. Iya. Saya waktu ditarik tadi saya bingung ini mau diapain saya. Saya ngapain Nah, ternyata. kalau ditarik-tarik gini ya, berarti kan dia memang sangat diperlukan nih sama Iya, sama kompetensi. ARM. Yang lain-lain kan harus ada training. Kalau Mas Agus ini gimana? Tetap dia yang ikutin Tetap. prosedur. Ya, Oh. jadi teman-teman sahabat ARM itu sangat gampang. Kalau mau terlibat, daftar ke ARM, nanti kita akan adakan training. Cukup melalui 2 training. Kalau teman-teman ini cuma Karena sudah di 2. atas 35 ya, Iya, jadi semua trainingnya yang sahabat apa ARM, itu? satunya training pengenalan profil ARM. Jadi itu adalah apa visi misinya. Ya. Yang kedua dasar-dasar volunteering. Jadi bagaimana kita mengerti prinsip-prinsip dasar sebagai volunteer, ya, ngerti Karena hak kita juga kewajiban. menjadi bagian yang akan mempengaruhi orang-orang untuk Persis. bisa terjun jadi Gitu. sukarelawan gitu ya. Dapat yang 2 ini dan dua-duanya bersertifikat. Oh, Bersertifikatnya. oh gitu. Nanti bisa tunjukkan sertifikatnya. Saya udah ikut. Saya udah gitu. Teman-teman sah jadi sahabat. Dan BNPB juga Nah, kemudian nanti kalau untuk yang relawan utama kita tambahin 1. Yang utama dia harus ikut training dan harus offline. Itu namanya training manajemen bencana. Karena kita berharap teman-teman relawan utama ini nanti yang mampu jadi kader penerus membuat tadi itu perencanaan yang paling penting. Karena Iya, inti iya. semua kan perencanaan ya. Oke. Ada kan pepatah barat bilang fail to plan is plan to fail. jelas. Ya, Jadi ya oke. gagal merencanakan itu sama Pasti. saja dengan merencanakan Merencanakan kegagalan kegagalan. sendiri. Gitu kan. Jadi Iya. memang nah, anak-anak ini yang kita siapin agar dia belajar. Oke, dia ngerti tahapan. Jadi kalau kita ngomong, oh sekarang lagi rehab rekon, nggak perlu nanya apa sih rehab rekon itu, karena dia belajar. Oh, rehabilitasi rekonstruksi itu di recovery. Oh, kita harus TDB, tangga urutan. Oh, itu berarti di fase ini. TDB itu ada berapa? Oh, ada 6 siklus. Belajar semuanya. 6 siklus itu apa ya, pengenalan ini bikin rencana operasi dan segala macam. Gitu. Jadi itu bedanya. Tapi selebihnya sama semua. Maksudnya kesempatan untuk ikut terlibat di apapun itu sama. Makanya saya ingat teman-teman agak kita punya katanya sampai belajar ada webinar drone segala macam. Wow, Kita why not? Iya, itu saya nggak sempat ngomong untuk dalam materi dalam waktu terdekat ini keinginan ARM apa nih Bang? Kira-kira kalau bisa disampaikan ke teman-teman Arga Cita, mungkin ada support untuk membangun, kan tadi kompartemennya dibangun nih, ada satu yang mungkin
Kalau fotografi sudah Iya. ya sudah mulai, nah tinggal apa namanya? Memang di kita itu yang paling jadi kunci adalah, terutama kalau kita misalnya ada bencana atau ada krisis yang harus kita turun, adalah sejauh mana kualitas asesmen kita. Mengakses kejadian, lalu kita menyimpulkan. Akan sedih rasanya kalau kita capek-capek mengakses, ada gempa di Cianjur begini dari hasil masukan, pas kita terjun, kita bandingkan dengan lembaga lain, beda. Berarti ada salah kan? Berarti asesmen kita kurang nih. Ya, oke. Kita sibuk bawa, maaf, baju layak pakai gitu ya. Mereka udah bawanya yang lain. Kenapa? Karena begini. Hasil kajian kami begini. Jadi, nah itu satu. Nah asesmen itu kan bukan cuma asesmen mengenai psikologis dan kerugian, tapi harus ada buktinya, ada proofnya gitu. Nah saya melihat dari pengalaman sebelumnya, kayak kemarin ada webinar drone itu, wah ini Cakep banget ya. Kenapa? Kita bisa mengakses wilayah jauh lebih cepat dari orang lain. Iya. Oke. Kita nggak pernah bilang, sebentar, jam sekian kita ke desa ini, nggak perlu. Langsung eagle view-nya Dengan langsung dikasih lihat. eagle view, lihat, kita udah bilang, iya masif. Nggak usah nanya deh, udah masif. Saya punya pengalaman, saya kebetulan jadi komandan, diminta untuk memimpin satu tim operasi medical air, Ya, waktu PMI medical, itu. waktu di Padang. Oh, di Padang. Iya. Jadi saya Ini dikasih- ARM atau masih di pengalaman yang lama. Itu yang mau saya terapkan. Jadi saya mau berangkat itu Gempa Padang ya? Gempa Padang 2009 itu datang, dia kasih kertas. Besok kamu jadi komandan lapangan. Cari di tempat yang belum tersentuh. Bawa dokter, bawa perawat. Kamu punya 3 keranjang obat. Selesaikan dalam waktu sehari. Saya bilang, saya nggak ngerti. Dia bilang gitu. Dia bilang, saya ngerti mengelola, tapi ini di udara. Kamu, karena kamu komandannya, kamu boleh bertanya pilot. Ya. Pilotnya orang New Zealand. Oh. Ya, New Zealand. Terus kamu tunjukin angkanya. Saya mau dikasih angka GPS yang saya juga nggak ngerti. Cuma demi Allah saya nggak ngerti. Tapi harus pede kan? Iya. Dan kamu harus kelola. Saya tanya sama perawatnya, Ibu sudah pernah naik helikopter sebelumnya? Belum. Masya Allah. That's problem. Saya tanya dokternya, Dok, udah pernah naik? Belum. Sabar ya, ini helikopter kecil, jadi goyang-goyang dikit nanti agak muntah. Siapa? Gitu. Pilotnya pun sangat komunikatif ya. Terus dia bilang, Sir, katanya, Bayo komen katanya, mau pilih yang mana? Saya bilang, saya kayak orang main itu, main tebak-tebakan. Gitu ya. Ini bisa nggak? Gitu ya. Dia oke, dia tuh, wah dia meluncur. Nah di situ asesmen baru dari atas saya lihat kan. Terus saya bilang, kalau saya nggak salah di sini kerusakannya kayaknya kurang dari 50% deh. Gimana menurut kamu? Saya tanya pilotnya. Dia bilang, you're right. Ini nggak. Jadi kita ke satu sini, kayaknya nanti kita kurang efektif deh dulu di sini karena nggak banyak kerusakan. Jadi orang-orang udah ramai nunggu kan. Dengan berat hati saya bilang, oke, pindah. Video pindah kan orang kecewa kan. Coba karena di atas mereka nggak bisa nimbulin kan. Nggak tahu siapa gitu ya. Tapi pas satu tempat di daerah Padang Pariaman, saya lihat, saya langsung kan. Saya bilang, kamu pikir ini masif nggak? Masif gitu. Kamu bisa mendarat sini? Bisa tuh. Itu ada bekas lahan sawah yang habis dipanen. Kami mendarat dan betul mendarat. Ditanya, mereka bilang kami betul nih. Baru kalian yang pertama datang ke sini. Saya langsung merinding kan. Iya. Saya bilang, Anda punya nggak tempat untuk ini? Dia buka salah satu warung. Saya bilang, dokternya bilang, oke dokter, nanti saya perawat. Saya bilang enggak. Dia bilang, ini mendesak. Tim. Kita harus mengobati orang sebanyak-banyaknya. Waktu itu saya putuskan, dokter periksa sendiri, kasih obat sendiri. Suster Perawat juga. periksa sendiri, kasih obat. Karena Nggak usah. penyakitnya pasti nggak jauh-jauh dari situ. Ya. Kecuali kalau ada jadi penting. Akhirnya kami bikin 2 line. Wah cepet gitu. Sampai kemudian ada satu kasus khusus, ada yang bilang, Pak, bisa nggak ke rumah? Kenapa? Saya punya nenek 70 tahun, udah nggak bisa bergerak lagi. Rupanya ketimpa tembok rumah. Periksa bawa dokternya bisik saya, tulangnya patah. Gitu ya. Saya bilang kita angkut pakai heli, nggak bisa. Kalau pakai heli dia harus duduk. Bentar dia nggak bisa bergerak. Saya bilang terus gimana nih? Saya kasih obat peredam nyeri sekuat mungkin. Sampai dengan Kapan tim kita turun? Ini GPS sudah ada, dia bilang besok atau lusa sudah turun. Oke sip. Kasih edukasi. Pakai bahasa Padang itu dia, saya nggak bisa. Ini kalau dengerin cerita zaman dulunya pasti banyak banget ya. Iya, akan iya. berjam-jam, berhari-hari mungkin Ini nggak akan kita juga ngobrolnya udah 2 jam kali ya. Iya. Ini nanti bisa kapan-kapan kita kupas lagi di acara lebih dalam khusus, lagi ya, lebih dalam Tapi lagi. kira-kira itulah ya. Jadi Iya. maksudnya di dunia relawan itu Anda menemukan sesuatu yang barangkali nggak ditemukan di sehari-hari. Oh, keren. Jadi, istilah kita apa ya? Memperkaya hati gitu ya. dan vitamin.
Oke. vitamin hati. Vitamin. Gimana, Jadi saya rasa gini. Makanya tadi kayak yang kurang tidur pun nggak kerasa nggak ya? kerasa. Jadi Vibrasi. ada vibrasi. Keren banget. Imunitas kita juga naik. Ya banyak lah kalau orang kesehatan kita endorfin gitu. Jadi memang sebenarnya banyak cara dari kita, terutama yang muda-muda kita yang udah cukup veteran lah ya. Dia nggak mau bilang tua. Tetap veteran. Artinya apa? Mungkin banyak juga pengalaman kita kayak Bang Jan tadi yang bisa dikontribusikan di forum seperti ARM. Kita ngobrol-ngobrol. Bahkan saya waktu masuk mesin juga sahabat saya belum jatuhnya. Saya cuma ngintip-ngintip aja gitu. Terus kemudian ditarik-tarik teman-teman gitu loh. Meskipun mereka nggak tahu ya, kita Ngintip, akhirnya ditarik juga. tarik iya. Terus Iya. akhirnya jadi jatuh cinta. Akhirnya jatuh cinta kepada yang mengandra gitu kan. Kan jarang gitu kan. Nah, untuk bentuk harga cinta kita juga sama. Karena apa? Kita tahu bahwa harga cinta baru berdiri ya. Itu kan juga salah satu anggotanya gitu ya. Tapi ketika misalnya kita dalam situasi bencana, terus teman-teman kita telepon, kita kumpulin ini, mungkin nggak seberapa, itu bahagianya luar biasa. Karena saya bahagianya double. Pertama sebagai orang RM saya bilang mungkin saya dapat support dari kawan-kawan. Kedua, saya orang harga cinta loh. Berarti komunitas saya Pas dulu dan pas. harus support dengan saya gitu ya. Itu menurut saya nggak ternilai harganya. Jadi kalau ke depan kalau ditanya, mimpinya apa? Saya ingin ARM dapat kontribusi yang jauh lebih besar dari teman harga cinta karena potensinya banyak gitu ya. Dan siapa tahu dengan demikian jadi salah satu roda untuk membuat ARM ini jauh lebih baik. Masih jauh dari jalannya, tetapi kalau lihat ini saya sih optimis gitu. Terus gini Mas, ini sudah tahun ketiga ya. Yang jadi ketua Mas terus? Jadi, itu pertanyaan bagus. Saya sebenarnya baru jadi ketua. Oh gitu. Ketua pertama itu Mas Durbowo. Oh yang Angkatan 24. almarhum. Gugur dalam tugas. Beliau, Gugur dalam kami lah tugas. berdua itu boleh dibilang yang menelurkan konsep pertama gitu ya. Dibantu teman-teman lain. Tapi konsep kerja itu di tengah. Saya tuh janjikan ke beliau, urusan dapur, konsep manajerial itu saya yang urus. Urusan ke depan sebagai figur ya, jadi contoh teladan kamu lah saya bilang. Nah, tapi qadarullah beliau meninggal dalam tugas. Jadi nggak semua orang ya meninggal dalam tugas yang dia cintai, dia dalam tugas kemanusiaan juga di bawah lembaga dia ya, di bawah lembaga beliau almarhum gitu ya. Nah, awal 2021 ya, karena beliau meninggal Desember ya, di rapat pimpinannya HIPB ya, dengan ARM, mereka bilang kita harus ganti dan semuanya nunjuk saya. Terus saya mau bilang apa gitu loh gitu ya. Tapi saya pikir ini amanah. Istilahnya kalau saya jalankan ya mungkin menjalankan amanah almarhum gitu ya. Saya bilang ke sedia, tapi tolong isi posisi saya. Ya saya tinggalin karena posisi itu harus ada yang menggantiin. Gitu. Jadi diisi siapa? Waktu saya cari akhirnya saya minta dengan sangat Mas Imam Teguh Sabto. Harga juga. Kita lagi. Ya. Dia bersedia, bahkan beliau itu Dewan Pembina. Iya. Saya turun turun gunung jadi pengurus. Sekarang Mas Imam jadi ketua 1. Gitu ceritanya. Jadi saya baru 2 tahun. Baru 2 tahun, padahal harga Siklus- kita juga baru 3 tahun. Rencana siklus pergantiannya berapa tahun sekali nih? Biasanya ikut yayasan ya. Oke. Ada yayasan sesuai dengan masa jabatan 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Jadi saya sampai tahun 2024. Terus membernya sampai sekarang, bukan member sukarelawan itu tahu Belum nggak? banyak sukarelawan kita. Mungkin baru sekitar kalian belum data, sedang ada pendataan. Kalau dihitung dari semua yang ikut pernah training ada sekitar 100-an lebih masih. Belum dihitung sama yang daerah ya. Kalau Ya mudah-mudahan setelah podcast ini tayang jadi Ya. banyak yang Ya, berkenan silakan untuk bergabung. menjadi sukarelawan Ya. maupun sahabat ARM ya. Iya. Makasih banyak loh waktunya. Kita yang Nanti terima ini kasih. silakan dibaca aja yang ada di sini ya. Nanti Mas Pintu Iya, saya iya. sibuk nulis-nulis tuh. Untuk apanya namanya? Untuk join di ARM itu seperti apa? Mungkin kita itu juga hotline-nya di situ ya. Di deskripsi kasih aja Mbak Evelyn kali ya. karena pertanyaan-pertanyaan Mbak Evelyn ini mancing gitu ya. Mancing saya untuk kita berpikir tentang oh iya ya, kadang-kadang memang penting juga. Jadi terima kasih justru mancing kita untuk mencoba sesuatu, tentunya ya untuk ini teman-teman harga cita terutama. Ya. Ya mudah-mudahan lain kali kita bisa berkesempatan untuk kesini lagi. Dengan senang hati. Terus kita doakan semua yang terjun di ARM, apakah sukarelawan ataupun sahabat, semuanya sehat, dirahmati Allah Amin. Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya Niat kalau- baiknya iya. semua dilancarkan. Member Teman-teman ya. lagi di lapangan, ya ada sekitar 10 orang
hari ini. Mudah-mudahan nanti sore bisa pulang dengan Sukses. selamat. Sehat. Ya. Jadi gitu ya. Makasih banyak. Saya pamit duluan Makasih deh. banyak. Nanti kalau Oke. mau lanjut cerita lagi silakan. Iya. Saya pamit Kami mau duluan. pilih dunia lagi. Saya mau cari tahu berontak lagi untuk dibawa pulang ke rumah. Ini boleh saya bawa nggak sih? Boleh, silakan. Silakan. Boleh ya, saya bawa ya. Nanti saya pakai. mau disematkan juga. Mau Nanti aja. disematkan. Oh, Kalau disematkan iya, saya iya, mau iya. ada acara khusus. Eh? Ya, saya pamit. Oke. Silakan Iya. lanjutkan Baik. lagi Oke. ceritanya. Makasih banyak, makasih banyak. Oke, Makasih. Mudah-mudahan kita Iya. kapan-kapan Sampai bisa ketemu ketemu lagi. lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.